Hal yang paling lu selesai dalam hidup ini. I'm glad you ask. Mungkin kalau dulu kali gue akan ngomong hal yang paling gue sesali itu nggak ada karena gue selalu belajar dari kesalahan-kesalahan gue. Tapi kesini-sini it kind of shifted actually. Karena menurut gue itu jawaban toxic positivity nggak sih? Uh, Terlalu kayak everything happens for a reason, kita belajar dari kesalahan bla 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 apa segala macam untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, yeah, true, 100% true and 100% right. Cuman gue merasa bahwa I'm still a human. Masa sih nggak ada rasa kayak penyesalan dalam hidup? Kayak pasti ada dong. Nggak mungkin kita sebagai manusia itu punya bad day itu tiba-tiba kepikiran, gue nyesel banget dulu gue kayak gini. Pasti punya dong. Nah, I'm glad that you ask. Karena kalau misalkan sekarang gue mau jawab ikutan male pageant. Kenapa sih? Menurut gue, dari pengalaman gue, ikutan male pageant itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup gue. Selain yang gue sering banget kayak go against it these days, kayak gue selalu bilang, oh sekarang industri udah toxic banget, udah maksudnya entah orang kerja di dalamnya, entah kontestannya, entah pengikut-pengikutnya itu udah super duper toxic sekarang. Tapi menurut gue, ini I speak for male pageant ya, gue nggak speak for a beauty queen. Menurut gue esensi male pageant itu beberapa tahun terakhir itu udah hilang. Kalau misalkan mencari sosok muda laki-laki yang menginspirasi atau mencari sosok untuk health influencer, menurut gue it's a total fucking bullshit sih. Why? Why do I think that? Yang jadi pertanyaan, lo butuh gak sih sebenarnya platform pageant kalau lo ingin menjadi sosok laki-laki yang menginspirasi? Lo butuh gak sih platform pageant untuk menjadi sosok health influencer? Menurut gue enggak. Banyak kok sosok inspirasi laki-laki di bidang apapun, termasuk di health influencer juga, karena kebetulan male pageant selalu ke arah sana kan, badan bagus, segala macam. Nah, menurut gue banyak banget yang di luar pageant, justru malah sebenarnya yang kebanyakan ikutan pageant, ujung-ujungnya hilang di telan bumi. Pikir aja rasionya, nggak cewek nggak cowok ya, even mau menang Miss Universe sekalipun atau mau menang Mr. Supra atau mau menang Mr. International atau apapun itu, esensinya ya, atau bukan esensi, rasionya itu hampir 95% itu nggak jadi apa-apa. Karirnya stuck di situ aja. Setelah mereka menang, menjabat 1 tahun, mereka become something. Abis 1 tahun itu mereka pass the crown, pass the sash, tiba-tiba udah gak jadi apa-apa lagi. 95% dari rasio pemenang-pemenang, even runner up ataupun even kontestan, mostly seperti itu. Dan kembali lagi, apa sih sebenarnya esensinya ikutan itu sekarang? Kalau gue ngeliatnya sekarang udah shifting sih, udah shifted bahkan. Udah bergeser sebagai, gue ngelihatnya itu sebagai sex symbol, sebagai bahan bacol kasarnya ya. Kalau misalkan lu baca nih komen-komen dari wakil-wakil male pageant di Indonesia, bahkan di dunia, di negara-negara lain, tapi ya kita nggak usah jauh-jauh ke negara lain, lihat di Indonesianya dulu aja deh, which is di negara sendiri. Itu kalau ada pemenang male pageant baru di announce foto shirtless yang tujuannya itu baik untuk menunjukkan bahwa ini loh, maksudnya this is the healthy lifestyle. Gue ingin, atau si orang tersebut ingin menginfluence atau menginspirasi followers dan menggunakan platformnya ini untuk menginspirasi healthy living and healthy lifestyle dan having a good body and everything. Tapi isi komentarnya nggak mengarah ke sana. I can guarantee you 99% orang yang komen-komen di social media tentang pemenang-pemenang male pageant, pertanyaannya simple kok, cuma di situ-situ aja. Selalu begini, oh dia straight apa belok? Oh T atau B? Oh boti dewa? Pasti gitu-gitu. Mengarah kemana, ke arah sex symbol dan ujung-ujungnya ke arah LGBT. Nggak ada yang lain. Perempuan hampir selalu jarang nontonin male pageant. Kebanyakan audiensnya adalah LGBT.
Dan kembali lagi ke pertanyaan gue, sebenarnya yang dilakukan ini menjadi sosok inspirasi ini dari bidang apapun ya, dari bidang misalkan mempromosikan tourism, mempromosikan budaya atau mempromosikan a healthy living and a healthy body, itu sebenarnya tuh keserap nggak sih sama followersnya? Karena yang gue perhatikan itu sekarang konotasinya itu udah ke arah sana, udah cuman jadi bahan bacol. Karena apa sih sebenarnya gunanya telanjang-telanjang cuman pakai underwear? Apakah dengan anggota male pageant photoshoot kayak gitu akan membuat followersnya dia itu ingin healthy lifestyle seperti dia dan akhirnya pengen punya badan bagus? Most probably ya, tapi mostly enggak juga. Karena apa? Kembali lagi ke kendala dana dan waktu. Dan juga prioritas. Kebanyakan yang follow itu prioritas hidupnya tuh berbeda untuk mempunyai lifestyle seperti itu. Prioritasnya adalah untuk menghidupi keluarganya atau masih untuk kuliah atau untuk apapun itu gitu. Nah, kebanyakan yang akhirnya ikut-ikutan ingin mempunyai tubuh seperti itu, akhirnya jadi punya jiwa yang lifestyle-nya tinggi. Nge-gym, bayar gym bulanan, beli susu, pakai bajunya yang bener-bener S-mode, yang kadang-kadang memakai gadget-gadget and lifestyle products yang sebenarnya these people can't really afford. Tetapi karena melihat si sosok-sosok ini seperti itu, mereka jadi menginginkan itu dan akhirnya jadi banyak menghalalkan berbagai cara dan banyak yang juga frustasi akhirnya melampiaskannya juga ke social media juga. Siklusnya jadi seperti itu. At least itu ya yang terjadi sama gue. Gue nggak bisa speak for other candidates, but that's what I yang gue cermati beberapa tahun terakhir kayak gitu. Dan kebanyakan itu pemenang-pemenangnya malah jadi keberatan gelar, entah cewek entah cowok ya. Lu ke kanan lu bisa salah, lu ke kiri lu bisa salah, lu ke depan lu salah, lu ke belakang lu salah. Lu mempunyai sebuah platform dan lu speak up dan apa yang lu speak up akan suatu permasalahan atau sebuah isu yang perlu dibenahi, langsung dicap bad attitude, langsung dibully habis-habisan, dibikin puluhan account untuk hate dan ngumpulin haters, dicari aibnya sampai ke ujung dunia, do everything untuk menjatuhkan mental orang tersebut. Kalau para followersnya itu sudah tidak setuju sama si idolanya tersebut, siapapun itu, apalagi gua ya, gitu. Jadi kembali lagi yang tadi gue bicarakan, esensinya itu sekarang udah hilang. Nah, lalu kembali lagi dari segi ekonominya, dari segi income-nya, dari mana sih menjadi kontestan male pageant itu mendapatkan uang? Sekarang bisa menghidupi dirinya dengan menunjukkan healthy lifestyle yang aka subteksnya adalah lifestyle yang tinggi. Itu dari mana sebenarnya? Kalau datang dari keluarga yang pas-pasan, ya udah wassalam, duit pas-pasan harus bisa memenuhi ekspektasi orang-orang supaya bisa dipandang dan dilihat untuk oh iya dia ini bisa membawa ses atau membawa crown untuk negara ini karena ya dia menunjukkan sosial medianya itu betapa kerennya lah dia. Which is keren itu kebanyakan nggak murah gitu. Lu nggak mungkin lu cuman berdandan pas-pasan, lu nggak keluarin uang atau kocek untuk segala lifestyle healthy living badan yang diinginkan oleh para followers itu tanpa mengeluarkan kocek yang gede banget, treatment apa segala macam, apalagi kalau followersnya nggak terlalu banyak. Nah, ditambah lagi satu, duitnya dari mana? Kalau misalkan bukan dari keluarga yang kaya, most job in pageantry itu nggak dibayar, itu nggak ada duitnya. Kebanyakan kerja barter. Kalaupun dibayar, ya ampun paling cuma 500.000, sejuta. Ya kecuali tiba-tiba dapat brand campaign atau dapat endorse. Itu pun kebanyakan followers si pemenang-pemenang ini paling berapa sih? 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. Gak seberapa followersnya
sangat-sangat gak seberapa untuk mendapatkan brand campaign atau mendapatkan endorse dari sebuah produk yang mempercayai diri orang tersebut atau gua, misalkan saat dulu male pageant itu, untuk membayar dengan kocek yang sangat besar. Mostly tuh there's no money. So jadi kembali lagi gue mikir, itu sih hal yang paling gue menyesali sih. Kayak sebenarnya tujuannya apa sih saat itu? Dan kalau misalkan nih, this is coming from me personally ya. I don't say for other people. Tapi kalau misalkan ada calon cowok-cowok di luar sana, I don't speak for beauty queen, I speak for male pageant. Kalau ada calon cowok-cowok yang ganteng, yang merasa mungkin dia pintar, dia sekolah, atau dia kuliah apa segala macem, atau mungkin dia punya potensi untuk mengarah ke sana, honestly, I don't suggest you doing pageant. Kalau mau mencari platform yang lebih besar, there are so much more yang bisa lo lakukan. Apalagi kalau lo good looking, ya. Use your good looking, get a degree, and then do something useful with that. Dibandingkan untuk ngurusin pageant, untuk ikut-ikutan begituan. Karena kembali lagi, ujung-ujungnya lo hanya akan jadi sex symbol, lo hanya akan jadi bahan bacol. Lo mau straight, lo mau dari LGBT, lo mau apapun, pasti akan selalu diarahkan ke sana. Nggak akan ada habisnya, pasti akan selalu seperti itu. Dan itu nggak akan hilang bertahun-tahun. Bahkan teman-teman gue yang udah dari kapan tahu ikutan male pageant, udah jauh lebih senior dari gue, sampai sekarang itu pasti mostly pada ngomong, iya gue nyesel banget dulu ikutan gini, cerita apa segala macam. So ya, untuk menjawab pertanyaan tadi yang panjang banget jawabannya, akhirnya jadi ngedongeng, jadi thread Insta story. Itu sih hal yang paling gue sesali dalam hidup gue. Ya cuman sekarang I'm chill about it, udah lewat juga. But if I can turn back time and fix many things, that is the first thing yang mau gue benerin.